Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya cekidot langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan kembali materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Revi Panduwinata dengan NPM 2040 30 30 12. Saya Askar Musapar, MPM 20 40 30 30 20. Dan saya Nuriksan, NPM 20 40 30 30 29. Baiklah, materi pertama yang akan saya bacakan adalah pengenalan teknik mesin dan peluang kerja teknik mesin. Pertama, pengertiannya. Teknik mesin atau teknik mekanik adalah ilmu teknik yang mengenai aplikasi dari prinsip fisika untuk analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Ahli atau pakar dari teknik mesin biasanya disebut sebagai insinyur yang memanfaatkan pengertian atas ilmu teknik ini dalam mendesain dan menganalisis pembuatan kendaraan, pesawat, pabrik industri, peralatan, dan mesin industri, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan. Pendidikan untuk teknik mesin ditawarkan di universitas di seluruh dunia. Di Brazil, Islandia, Cina, Yunani, Turki, Amerika Utara, Asia Selatan, India, Indonesia, dan Britania Raya. Program teknik mesin diselesaikan dalam waktu 4 atau 5 tahun dan lulus sebagai sarjana sains, sarjana teknik sains, sarjana teknik, dan sarjana teknologi. Di Spanyol, Portugal, dan kebanyakan negara Amerika Selatan, nama resmi untuk lulusan teknik mesin adalah insinyur teknik atau mechanical engineer, dan lama pendidikannya bisa sampai 5-6 tahun. Bidang-bidang kejuruan di teknik mesin. Yang pertama ada perancangan konstruksi, yang kedua ada mesin pendingin, yang ketiga ada motor bakar, keempat ada mesin fluida, kelima ada peralatan hidrolik dan pneumatik, yang keempat ada mesin angkat, yang kemudian ada mesin angkut, kemudian ada pesawat terbang, kemudian perkapalan, yang terakhir adalah manufacturing. Subdisiplin ilmu. Cabang teknik mesin terdiri dari banyak subdisiplin ilmu lainnya. Beberapa subdisiplin ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi di tingkat sarjana S1. Beberapa dari mereka memang khusus untuk teknik mesin dan beberapa lagi untuk gabungan dari teknik mesin dan teknik lainnya. Kinematik adalah ilmu yang mempelajari pergerakan dari suatu benda dan sistem tanpa memperdulikan gaya yang menyebabkan pergerakan itu. Osilasi dari piston dalam mesin adalah salah satu contoh sistem kinematik sederhana. Mekatronika dan robotika. Mekatronika adalah cabang antar ilmu disiplin yang menggabungkan teknik mesin, teknik listrik, dan rekayasa perangkat lunak, dan robotika adalah ilmu dari mekatronika untuk menciptakan sebuah robot yang biasanya sudah sering digunakan untuk beberapa tugas yang berbahaya, tidak menyenangkan, dan tugas yang diulang-ulang. Analisis struktural. Analisis struktural merupakan cabang dari ilmu teknik mesin dan juga teknik sipil yang digunakan untuk melihat mengapa dan bagaimana suatu objek mengalami kegagalan. Kegagalan struktural dapat dilihat dari dua tipe utama, kegagalan statis dan kegagalan kelelahan. Kegagalan struktural statis muncul ketika suatu benda mendapatkan gaya yang terlalu besar, lalu mengalami deformasi plastis. Kegagalan kelelahan muncul ketika suatu benda mengalami kegagalan setelah menerima suatu gaya terus-menerus secara berulang-ulang. Termodinamika dan ilmu panas. Termodinamika dan ilmu panas adalah ilmu yang digunakan di beberapa ilmu teknik, termasuk teknik mesin dan teknik kimia. Termodinamika mempelajari energi, penggunaannya, dan cara mengubahnya melalui sistem lebih spesifik. Termodinamika di dalam teknik lebih mengedepankan bagaimana mengubah energi yang satu ke energi lainnya. Contohnya mesin mobil mengubah energi kimia yang ada di dalam bahan bakar menjadi energi panas, dan kemudian dirubah lagi menjadi energi gerak yang akan digerakkan roda-roda mobil. Apa yang dimaksud dengan prospek kerja?
Prospek kerja adalah gambaran peluang kerja yang tersedia di masa depan. Prospek kerja di jurusan teknik mesin. Di bagian apa saja peluang teknik mesin? Yang pertama ada di perusahaan dan industri, kedua petugas PLN, ketiga pertambangan, keempat dosen, kelima pengusaha, keenam mekanik desainer, ketujuh PNS, kedelapan jurnalis, kesembilan peneliti, kesepuluh guru. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu manufaktur dan material teknik. Pertama, pengertian manufaktur. Manufaktur itu sendiri dalam arti luas adalah proses merubah bahan baku menjadi produk yang berhubungan dengan berbagai praktik manufaktur serta penelitian dan pengembangan sistem, proses, mesin, alat, dan perlengkapannya. Teknik manufaktur berhubungan dengan mesin yang mengubah bahan mentah menjadi produk baru. Dalam proses manufaktur terdapat beberapa bagian. Yang pertama dimulai dari bahan baku, kemudian bahan yang diproses, dan setelah itu bahan setelah diproses. Proses dalam sistem manufaktur itu sendiri terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama ada desain produk, kemudian persiapan material atau bahan mentah, kemudian ada proses pembuatan, dan yang terakhir ada quality control. Proses manufaktur dapat dibagi dalam 2 jenis operasi utama. Yang pertama, operasi pemrosesan, yaitu merubah benda kerja dari suatu bentuk ke bentuk yang diinginkan. Kemudian ada operasi perakitan, yaitu menyambung dan menyatukan 2 atau lebih komponen-komponen. Kemudian ada pengertian dari material teknik. Material teknik adalah material atau zat dasar penyusun suatu benda yang digunakan dalam bidang teknik, seperti industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan rekayasa. Jenis-jenis material teknik. Yang pertama ada logam. Material logam tersusun dari atom-atom logam yang merupakan unsur terbanyak dalam tabel periodik. Atom-atom logam saling berikatan dalam bentuk ikatan logam, di mana elektron valensi bebas bergerak sehingga material ini memiliki konduktivitas listrik dan konduktivitas termal yang cukup baik, serta tidak tembus cahaya. Logam memiliki kekuatan yang cukup tinggi, namun cukup ulet atau dapat dideformasi atau diubah bentuknya. Contoh material logam adalah besi, baja, aluminium, tembaga, emas, perak, dan lain-lain. Kedua ada polimer. Material yang termasuk dalam klasifikasi polimer yaitu karet dan plastik. Umumnya, polimer merupakan senyawa organik dengan unsur dasar berupa karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur-unsur tersebut tersusun dalam bentuk rantai sehingga memiliki ukuran molekul yang besar. Yang ketiga adalah keramik. Keramik merupakan senyawa antar unsur logam dan non-logam yang memiliki ikatan kovalen atau ionik. Umumnya, senyawa material keramik berada dalam bentuk senyawa oksida, nitrida, karbida. Beberapa material termasuk dalam klasifikasi keramik yaitu gelas atau kaca, semen, dan keramik yang terbuat dari lempung. Material keramik umumnya isolator panas dan listrik, tahan terhadap suhu tinggi, keras namun getas. Komposit. Material komposit merupakan gabungan lebih dari satu macam material. Contoh yang paling umum adalah fiberglass, yang terdiri dari selat gelas atau keramik sebagai penguat yang dipadukan dengan material polimer. Komposit didesain untuk memperoleh efek sinergis dari sifat-sifat material penyusunnya. Pada fiberglass, misalnya material didesain agar memiliki kekuatan yang cukup tinggi atau kontribusi dari material gelas, tetapi dimiliki fleksibilitas yang cukup baik atau kontribusi dari material polimer. Kemudian ada semikonduktor. Semikonduktor memiliki sifat penghantar listrik di antara konduktor dan isolator. Selain itu, sifat penghantar listriknya sangat sensitif terhadap kehadiran atom pengotor. Walau hadir dalam jumlah sekecil apapun, kehadiran atom pengotor ini harus dikontrol dalam daerah yang sangat kecil. Material semikonduktor memberikan terobosan yang besar pada rangkaian terintegrasi, integrated circuit atau IC, yang menghadirkan perubahan revolusioner pada berbagai perangkat elektronik dan komputer. Kemudian ada biomaterial. Biomaterial mencakup material yang dicangkokkan atau ditanamkan atau implan ke dalam tubuh manusia
atau hewan yang berfungsi sebagai pengganti anggota yang rusak atau tidak berfungsi. Material ini tidak boleh mengandung zat berbahaya dan beracun ketika bereaksi dengan tubuh manusia dan harus kompatibel dengan jaringan sel. Dengan kata lain, reaksi biologis yang buruk tidak boleh terjadi pada penggunaan biomaterial. Baja tahan karat yang dilapisi dengan titanium merupakan salah satu contoh biomaterial yang dimanfaatkan sebagai bahan pengganti tulang buatan. Pengantar teknik konversi energi dan konstruksi mesin. A. Pengertian energi. Energi dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda sehingga mampu untuk melakukan kerja. Sifat energi. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat dirubah ke dalam bentuk yang lain. Hal ini berarti energi tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah dalam bentuk lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Sifat-sifat energi secara umum. 1. Transformasi energi. Artinya, energi dapat diubah menjadi bentuk lain. Misalkan, energi panas, pembakaran menjadi energi mekanik mesin. Contoh yang lain adalah proses perubahan energi atau konversi energi pada turbin dan pompa. 2. Transfer energi, yaitu energi panas atau heat dapat ditransfer dari tempat satu ke tempat lainnya atau dari material satu ke material lainnya. 3. Energi dapat pindah ke benda lain melalui suatu gaya yang menyebabkan pergeseran, sering disebut dengan energi mekanik. 4. Energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi kinetik, energi gerak. Energi kinetik, energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Contoh, air terjun, aliran air sungai, mobil yang sedang melaju. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda kerja karena kedudukannya. Energi potensial dari kereta roller coaster akan maksimum saat berada pada lintasan tertinggi. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total, yaitu penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Turbin air. Energi potensial, energi mekanik memutar generator listrik. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berkaitan dengan arus elektron. Energi listrik berubah menjadi panas pada solder. Energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Contoh energi elektromagnetik. Penggunaan energi elektromagnetik seperti alat röntgen, radio, microwave, oven, dan lain-lain. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom atau molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia hanya dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan. Contohnya baterai, aki atau acuh. Konstruksi mesin. Komponen-komponen utama konstruksi mesin. 1. Poros. 2. Batalan puli. 3. Pembel. 4. Motor penggerak. Poros. Poros dalam sebuah mesin berfungsi untuk meneruskan tenaga melalui putaran mesin.
Poros Poros transmisi. Poros semacam ini mendapatkan beban puntir murni atau puntir dan lentur. Daya ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli, sabuk atau sproket, rantai, dan lain-lain. Poros spindle. Poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas di mana beban utamanya berubah puntiran disebut spindle. Poros gandar. Poros seperti yang dipasang di antara roda-roda kereta barang, di mana tidak mendapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh berputar disebut gandar. Bantalan puli. Bantalan adalah elemen mesin yang menempuh poros berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-balik dapat berlangsung secara halus, aman, dan panjang umur. Tombol. Jarak yang jauh antara dua buah proses sering tidak memungkinkan transmisi langsung dengan roda gigi. Sabuk atau fembel terbuat dari karet dan mempunyai penampung trapesium. Kecepatan sabuk direncanakan untuk 10-20 meter per sekon pada umumnya dan maksimal sampai 25 meter per sekon. Daya maksimum yang dapat ditransmisikan kurang lebih 500 kW. Motor listrik. Motor listrik berfungsi sebagai tenaga penggerak. Misalkan di sini kita tenaga merancang mesin pemarut menggunakan dari motor elektrik. Ini disesuaikan dengan kebutuhan daya dari mesin pemarut tersebut, yaitu dapat diperlukan dalam proses pemarutan. Selanjutnya, materi kelompok 4. Konsep dasar statika dan mekanika kekuatan bahan. Definisi. Mekanik teknik statika struktur adalah mata kuliah dasar perencanaan teknik yang dipelajari oleh mahasiswa program studi teknik mesin dan teknik industri. Mekanika kekuatan bahan. Mekanika kekuatan bahan teknik dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kekuatan suatu konstruksi, baik di bidang teknik mesin maupun gedung dan bangunan, teknik sipil. Banyak hal yang dipelajari dalam mekanika kekuatan bahan teknik. Hal-hal tersebut yaitu jenis pembebanan yang diberikan terhadap suatu konstruksi, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, tegangan yang terjadi karena konstruksi atau pembebanan, dan mempelajari jenis bahan dan kasus pembebanan yang diberikan sampai menentukan tegangan yang diizinkan. Fungsi mekanika. 1. Menentukan dimensi yang proporsional apabila beban dan bahan diketahui atau ditentukan. 2. Menentukan beban maksimum apabila dimensi dan bahan diketahui atau ditentukan. 3. Menentukan bahan yang sesuai atau cocok apabila beban dan dimensi diketahui. Gaya dalam dan pembuahan. Gaya dalam adalah gaya yang terjadi di dalam suatu elemen konstruksi atau batang. Gaya dalam ini sebagai akibat adanya pengaruh dari gaya dari luar yang bekerja. Gaya dalam diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gaya normal atau aksial, gaya tanggensial atau gaya melintang. Pembebanan adalah dalam ilmu mekanika kekuatan bahan teknik yang dimaksud lebih pada arah kerjanya. Pembebanan ini dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu pembebanan tarik, pembebanan tekan, pembebanan bengkok, pembebanan geser, pembebanan puntir. Tegangan. Tegangan ialah besaran gaya yang diberikan persatuan luas penampang.
Tegangan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tegangan normal, tegangan tensial. Sedangkan menurut jenis pemanas yang diberikan, tegangan diklasifikasi menjadi 5 jenis, yaitu tegangan tarik, tegangan geser, tegangan tekan, tegangan puntir, tegangan bengkok. Saya akan mempresentasikan materi pada kelompok 5 dan 6. Yang pertama adalah kelompok 5 yang berjudul tentang kekuatan material. Sifat mekanik. Sifat mekanik adalah sifat yang menyatakan kemampuan suatu material atau komponen untuk menerima beban, gaya, dan energi tanpa menimbulkan kerusakan pada material atau komponen tersebut. Kekuatan merupakan kemampuan suatu material untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material menjadi patah. Kekakuan adalah kemampuan suatu material untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau defleksi. Elastisitas didefinisikan sebagai kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Plastisitas adalah komponen material untuk mengalami deformasi plastik atau perubahan bentuk secara permanen tanpa mengalami kerusakan. Keuletan adalah satu sifat material yang digambarkan seperti kabel dengan aplikasi kekuatan tarik. Ketangguhan merupakan kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Kegetasan adalah satu sifat bahan yang mempunyai sifat berlawanan dengan keuletan. Saya lanjut lagi pada materi kelompok 6 yang berjudul mekanika fluida dan penerapannya. Mekanika fluida merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan alam, tepatnya mekanika, yang mempelajari tentang zat alir dalam keadaan bisa mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida berdasarkan zatnya terbagi atas dua, yaitu fluida cairan dan fluida gas. Fluida cairan mempunyai permukaan bebas dan masanya akan mengisi ruangan sesuai dengan volumenya. Fluida gas tidak mempunyai permukaan bebas dan masanya selalu berkembang mengisi seluruh volume ruangan serta dapat dimampatkan. Sedangkan fluida berdasarkan mengalir atau tidaknya terbagi atas dua juga, yaitu fluida statis atau hidrostatika, dua fluida dinamis. Fluida juga memiliki ciri-ciri aliran, ada 4, yaitu aliran tunak dan aliran tak tunak, 2 aliran termampatkan atau kompresibel, 3 aliran berolak, 4 aliran kental. Penerapan fluida. Manfaat dan terapan fluida baik fluida statis maupun fluida dinamis bagi kehidupan sangat banyak dan bermanfaat bagi manusia untuk mempermudah aktivitas. Berikut adalah contoh penerapan fluida yang ada di sekitar kita. Contohnya saya kasih tahu mesin dongkrak, pompa hidrolik, mesin line boring, piringan rem hidrolik, karburator. Dalam kendaraan ada kapal selam, ada balon udara, dan kapal laut. Dalam kesehatan kimia ada ventricular assist device, ada artificial heart, dan hidrometer. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.